Oke, selamat pagi my family. Semuanya excited dalam mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul bersama. Kami mau mendengar suaramu, kami ingin mendengar apa pesanmu bagi kami. Terus pertajam, terus bawa kami semakin menjadi pribadi yang presisi di hadapan Tuhan. Dan bawa kami untuk kami lebih dalam. Sekali lagi bawa kami lebih dalam, lebih dalam untuk mengenal kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kalau ada sesuatu yang mungkin belum tepat, kalau ada sesuatu yang belum sesuai dengan kehendak-Mu, ajar kami, bawa kami untuk terus mendekat, terus kami melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bukakan pikiran kami, bukakan kepada paradigm kami untuk mengerti apa yang seharusnya dan apa yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki di dalam hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sama-sama mendengar firman Tuhan dan kami berdoa supaya pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami menghormati firman Tuhan. Kami menghormati Engkau. Kami menghormati hadirat-Mu. Karena Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Bapak. Cengkeram hati kami Roh Kudus. Terangi hati dan pikiran kami. Untuk kami bisa mengerti kedalaman firman-Mu. Bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang percaya. Yang siap mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Bilang kiri kanannya. Hari ini ada firman yang luar biasa. Oke, hari ini saya ingin sharing dan saya sudah siapkan PowerPoint-nya, saya sudah siapkan materinya dan saya akan kasih judul pada hari ini yaitu Righteous Man. Katakan Righteous Man. Oke, bilang kiri kanannya I am righteous man. Oke, ya. Nah, saya sudah siapkan seperti apa righteous man itu dan terus kemudian seperti apa firman Tuhan akan mau disampaikan hari ini. Bisa ditampilkan Pipit, ada sesuatu. Nah ini, oke. Dari awal. Oke, saya minta, satu orang saya minta, Nadia boleh bantu saya untuk, saya kasih mic-nya, Nadia. Ada mic-nya, nanti setiap kali ada ayat, Nadia bantu saya untuk bacakan. Oke? Ya. Oke, righteous man. Ya, kenapa kita harus menjadi righteous man? Kenapa kita harus jadi orang yang benar? Oke? Oke, yes. Good, thank you tim media ya. Oke, kita akan baca sama-sama. Ini firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita pada hari ini. Dan saya minta Nadia membacanya secara perlahan-lahan. Oke? Oke? Terbaca? Terbaca ya? Baca. Oke, pelan-pelan Nadia. Oke, 2, 3. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang percaya katakan amin. Ini firman Tuhan. Ya, pegang firman Tuhan ini. Cukup, tidak usah panjang-panjang. Firman Tuhan ini satu aja kita bedah. Saudara akan mengerti, saudara akan lebih dalam tahu sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup kita apa. Sekali lagi ya, orang benar, katakan orang benar. Orang keras, katakan orang benar. Di sini dijanjikan begini, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nanti kita akan bahas seperti apa pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Nanti kita akan bahas seperti apa pohon aras. Supaya gini, pohon korma. Ada yang pernah lihat pohon korma seperti apa? Saya belum pernah lihat. Tapi buahnya pernah coba saya. Pohonnya kayak apa? Nggak tahu saya. Pohon aras? Nggak tahu. Tapi di sini dikatakan katanya tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kayak apa? Dan di sini dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas
di pelataran Allah kita. Dan pada masa tuanya, setiap kita pasti akan jadi tua, betul? Saya sempat ngobrol dengan beberapa anak rohani yang kemudian dia bilang, gila ya waktu gak kerasa banget ya. Iya gak sih kok? Dulu gue masih single, tapi sekarang gue udah punya anak dan sekarang kayaknya, gila gue udah hampir sicap katanya. Wow, saya udah hampir gocap ini, udah lebih bahkan, lebih dari gocap nih ya. Nah, udah hampir menjelang nanti ke lakcap nih, ke 60 ya. Wow, luar biasa. Suatu hari nanti kita pasti tua, tapi masa tua kita seperti apa, ini akan ditentukan dengan apa yang kita putuskan pada hari ini. Percayalah, ini firman Tuhan. Tapi mungkin firman Tuhan ini gak pernah kita dengar, jarang kita dengar. Tapi hari ini saya mau firman Tuhan ini jadi bagian dalam hidup kita. Supaya masa tua kita seperti yang dikatakan di sini. Ya, bahwa pada masa tuanya mereka masih berbuah. Wow. Ada banyak orang yang udah tua, nggak bisa bikin apa-apa, nggak berbuah, nggak menghasilkan apa-apa. Tapi kita lihat nanti firman Tuhan katakan seperti apa. Menjadi gemuk dan segar dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Lewat hidup kita, orang-orang di luar akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang benar. Katakan Tuhan yang benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saya mau membedah perlahan demi perlahan. Are you ready? Siap? Oke. Yang pertama dikatakan orang benar. Bukan orang yang kelihatannya benar. It's different. Beda. Orang benar sama orang yang kelihatannya benar. Oh beda. Beda. Itu sebabnya jangan terkecoh dengan sosial media. Karena apa yang ditampilkan di sosial media, yang diposting, itu belum tentu realnya. Karena udah diedit, karena udah pakai filter, karena udah dibikin supaya tone warnanya sama biar keren. Dan gak ada orang yang tampil atau posting di sosial media, dia lagi pupuk, gak pernah. Dia lagi ngupil, gak pernah. Bahkan kalau kita lagi foto-foto, dengar baik-baik. Pada saat kita lagi foto, ya, oke, 1, 2, 3, prat. Begitu, coba lihat dulu. Yang lain bagus, kita merem, ulang. Minta diulang, betul? Supaya apa? Supaya gue kena penampilannya tetap keren. Suruh diulang, pada saat difoto begitu keren. Maka kita bilang, yes yang ini, posting. Sorry, yang aku tadi pas lagi ngeliat ke belakang. Enggak, yang gue udah bagus. Ego kita. Akhirnya yang ditampilkan adalah sesuatu yang keren. Wow, hari ini sosial media hati-hati. Hari ini banyak yang mengaku-ngaku sebagai crazy rich. Ya, kelihatannya kaya-kaya. Ya, terus foto di depan mobil Lamborghini. Padahal akhirnya bisa foto di depan mobil Lamborghini bukan punya dia. Betul? Tapi itulah yang terjadi. Terkesan seolah-olah sepertinya dia yang punya mobil itu. Bahkan terkesan dia yang membeli padahal bukan. Ternyata ada konten. Ada perjanjian sama yang jual mobil. Saling menguntungkan karena followernya banyak. Beli mobilnya di mana. Terus kemudian akhirnya orang join. Kenapa? Karena itu dia. Kelihatannya. Hati-hati. Belum tentu orang yang kelihatannya benar itu hidup benar. Makanya Tuhan enggak tulis di firman-Nya begini. Orang yang kelihatannya benar. Enggak. Orang yang benar. Artinya orang yang hidup sesuai kebenaran firman. Yang percaya katakan amin. Mari. Selidiki hati kita. Apakah hari ini kita menjadi pribadi, menjadi orang yang benar atau kelihatannya benar? Jadi orang yang benar-benar melayani atau kelihatannya melayani. Tapi ternyata sebenarnya dia enggak melayani. Apa konsep melayani? Apa konsep kita hari ini ada bersama-sama terjun di dalam pelayanan? Apa? Jangan-jangan sebenarnya bukan melayani. Karena ada bisnis di dalamnya.
Karena ada motif tertentu yang saudara punya. Lagi cari apa? Karena gak semua orang datang ke gereja itu dengan motif yang benar. Ada motif-motif tertentu. Iya. Pastikan. Kita jadi orang yang hidup benar. Katakan, saya mau hidup benar. Saya mau jadi orang benar. 2, 3. Ayatnya jelas. Celakalah kamu. Baca Nadia. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Wow. Oh, Pastor Josh, Pastor Oci, saya kan bukan ahli Taurat. Skip. Ya kan bukan ahli Taurat. Aku mah accounting, aku mah atlet, aku mah artis. Aku bukan ahli Taurat. Skip. Orang Farisi, aku juga bukan orang Farisi. Skip. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Coba cek. Untung ada kata ini. Orang-orang munafik. Karena kalau enggak, itu ayat bukan buat saya. Tapi kalau orang munafik, boleh dicek. Jangan-jangan kita hari ini hidup di dalam kemunafikan. Kelihatannya melayani. Kelihatannya cinta Tuhan. Kelihatannya radikal. Kelihatannya hormat sama Tuhan. Bukankah hari-hari ini ibadah seperti itu? Kelihatannya mendengarkan firman. Padahal enggak. Jangan cukup puas jadi orang Kristen yang punya mentalitas kelihatannya. Jadi anak Tuhan tuh yang bukan karena kelihatannya. True. I'm the righteous man. Coba lihat. Kira-kira begitu. Siapapun boleh lihat kehidupan setiap kita. Itu ujian nanti. Ujian buat saya, ujian buat saudara semua di tempat ini. Apakah kita hari ini adalah orang benar atau kelihatannya benar? Orang yang melayani Tuhan atau kelihatannya melayani Tuhan. Orang yang tulus atau kelihatannya tulus. Orang yang kaya atau kelihatannya kaya. Wow, gak mau makanya yang lagi cari jodoh pastikan bukan orang itu kelihatannya kaya. Memang orang kaya. Orang yang cinta Tuhan bukan kelihatannya cinta Tuhan sih rajin ke gereja. Ya tapi yang lagi dituju di gereja itu bukan itu. Ada something. Pastikan hari-hari ini susah. Cari orang yang sebenarnya. Jadilah orang Kristen yang sebenarnya. Jangan jadi orang Kristen yang kelihatannya. Jadilah anak Tuhan yang sebenarnya. Jangan jadi orang Kristen jadi anak Tuhan yang kelihatannya saleh. Kelihatannya keren padahal enggak. Tipuan itu. Seperti kuburan yang dilabur putih. Hari ini kan coba lihat. San Diego, wow keren. Tempat kuburannya keren. Dari luar keren, coba Anda masuk ke dalam, Anda lihat ke dalam. Itu cuma tulang belulang. Tapi penampilannya keren. Tidak menyalahkan mereka yang punya di sana. Nah apa-apa. Tapi hidup kualitas kekristenan kita. Jangan seperti kuburan yang kelihatannya keren di luar. Tapi dalamnya tulang belulang dan pelbagai kotoran. Coba lihat kiri kanannya. Apakah kiri kanan saudara orang benar atau bukan? Bilang kiri kanannya. Jadi orang benar. Nah, kayak katakan. Jadi orang benar. Mau jadi orang benar? Tuhan bilang orang benar. Berikutnya. Jangan cuma sekedar menjadi orang yang merasa benar. Ini juga beberapa anak muda berkata sucks, gele, gila, menyesakkan, nyesak, nyebelin. Kalau ketemu sama orang yang selalu merasa benar. Yang merasa benar, padahal gak benar. Cuman merasa benar. Enggak, Tuhan bilang berbahagialah orang benar. Bukan berbahagialah orang yang merasa benar. Maka dikatakan orang benar. Bukan orang yang merasa benar akan. Nah enggak. Tapi Tuhan bilang orang benar. Itu sebabnya pastikan setiap kita menjadi orang yang benar. Bukan orang yang kelihatannya benar.
Orang yang merasa benar. Tadi pada saat waktu lagi we worship together, Ibu Rata udah bilang begini, bukan pembenaran, tapi kebenaran. Karena banyak di antara kita itu mengeluarkan alasan, menyampaikan pendapat, menyampaikan sesuatu demi pembenaran. Menggunakan ayat demi pembenaran, bukan kebenaran yang dimaksud. Itu tajam, itu bagus. Supaya hidup kita nggak selalu menjadi orang yang melakukan pembenaran-pembenaran. Salah itu biasa, tapi jangan dibiasakan salah. Iya, banyak di antara kita membenarkan apa yang biasa. Harusnya membiasakan apa yang benar. Bukan membenarkan apa yang biasa. Ada biasanya juga gue begitu. Enggak, biasakan yang benar. Bukan membenarkan yang biasa. Bilang kiri kanan, biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa. Oke? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar? Kita perlu orang lain. Untuk apa? Menegur kita. Siapa tahu kita ini melakukan pembenaran-pembenaran. Itu sebabnya perlunya ayah rohani. Perlunya juga anak rohani supaya ayah rohani juga diperlengkapi juga. Ayah rohani nggak perfect, nggak sempurna, dia punya kekurangan. Saya ngobrol sama Felix kasih tahu ada sesuatu begini Koci, kita begini, wow, saya, oke, good. Ketemu sama Niko, Koci ini begini, yes, good. Saya diperlengkapi, tapi juga anak-anak rohani juga harus diperlengkapi juga. Supaya apa? Supaya hidup benar, bukan kelihatan benar. Supaya hidup benar, bukan merasa benar. Capek kalau kita hidup merasa benar terus. Makanya pasangan-pasangan yang kalau merasa bahwa suaminya atau istrinya susah dikasih tahu, merasa benar. Ayolah, perlu penengah. Supaya dia bisa memberitahu kepada saudara. Supaya bisa ditegur apa yang salah. Terbukalah. Orang benar. Nah, lihat ini. Oke, kita baca ya. Ini bagus ayatnya. Seperti apa orang yang merasa benar. Nah ini orang yang merasa benar. Oke, lihat. Matius 16 ayat 20 sampai 23. Nadia boleh bacakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Stop. Jadi ini Yesus bilang begini, ada momennya di mana gini, tolong jangan dipublikasikan, gitulah ya. Udah nggak usah bawel, udah nggak usah pansos, udah nggak usah pada cerita ini Mesias, ini Yesus, nggak usah. Ada kalanya Yesus tuh bilang itu, tapi ada kalanya juga beritakan. Ada momennya untuk tidak beritakan, tapi ada momennya untuk beritakan. Ini penting. Nah, Yesus sudah bilang di momen ini, jangan beritakan, jangan kasih tahu kepada siapapun bahwa saya itu Mesias. Wow, orang tuh pengen dikenal, orang tuh pengen terkenal. Ini bilang, no, jangan bilang. Wow, ada maksudnya, oke? Dan sejak waktu itu Yesus mulai dia menyatakan kepada murid-muridnya, bentar lagi saya itu harus pergi ke Yerusalem dan itu bakal menderita banyak. Ya, saya itu bakal dibunuh. Tapi saya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus bilang apa Nadia? Ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, wow, Petrus menarik Yesus ke samping, menegur. Yesus ditegur loh. Luar biasa. Yesus nih ngomong gue nanti banyak menderita. Gue bakal dibunuh, nanti gue bakal bangkit pada hari yang ketiga. Ditegur. Ini Petrus nih merasa benar dengan pendapatnya, dengan perasaannya. Dia merasa benar. Makanya dia ngomong apa katanya? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Wow, Tuhan kiranya, gila.
Allah menjauhkan hal itu. Gila. Balik. Jangan ngomong kayak gitu. Kayak anak saya suka gitu. Balik. Nah, gitu. Supaya yang benar gitu. Ya, beberapa anak-anak muda yang lain bilang, skip. Jangan ngomong kayak gitu, skip. Ini Petrus tuh narik Yesus, jangan ngomong kayak gitu, gila lu. Ngomong nanti mau dibunuh, nanti kejadian. Bahasa sehari-hari kan gitu kira-kira. Yang benar ngomong. Ditegur Yesus. Balik. Skip. Don't do that. Don't say that. Jangan ngomong itu, gak boleh. Yesus lagi menyatakan. Tapi ditegur sama Petrus. Petrus merasa benar. Jangan, gak boleh. Terus, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Betul. Apa yang dipikirkan oleh Petrus adalah pikirannya manusia, bukan pikirannya Allah. Dia merasa benar. Kamu gak ngerti apa yang dipikirannya Allah. Makanya jauh banget antara pikiran manusia dan pikiran Allah itu. Pikiran manusia mati dibunuh adalah kekalahan. Pikiran Allah, Yesus mati, dibunuh, disalib. Itu ketaatan. Dan ketaatan memperoleh kemuliaan. Manusia tutup toko, rugi, ditipu orang, itu adalah kekalahan. Setuju? Tapi kalau engkau melakukannya karena bentuk ketaatanmu kepada Tuhan, maka itu bukan kekalahan. Buat manusia itu kekalahan. Buat Tuhan, engkau taat. Itu kemenangan. Makanya kita jangan terlalu cepat langsung menghakimi orang. Begitu ada orang ditipu, tak puas. Kurang rajin ke gereja. Gitu. Nah puas karena dia kurang dekat ini sama istrinya. Bukan, jangan terlalu cepat dulu. Mana tuh memang dia lagi diuji sama Tuhan. Taat enggak? Tutup. Akankah Tuhan memberkatimu dengan tujuan menghancurkan rumah tanggamu? Gak mungkin. Aku bikin Pak Jendri dan Ibu Ratna sukses supaya rumah tangganya hancur. Itulah rencana Tuhan. Enggak mungkin. Jadi jangan terkecoh dengan berkat. Karena berkat seringkali itu jadi jerat. Iya. Hati-hati. Jadi kalau kata Tuhan gini, tutup bisnismu. Karena bisnis ini membuat rumah tanggamu rusak. Tutup. Jangan. Percuma kamu berbisnis di sini. Pindah berbisnis di sini. Percuma kamu kerja di sini. Pindah ke sini. Bukan mau-mau kita ya. Bukan karena nafsu. Bukan karena emosi. Bukan. Tapi karena taat. Udah selesai belum? Itu sebabnya Yesus merendahkan diri. Taat sampai mati. Di kayu salib. Turun terus Pak. Betul? Merendahkan diri. Emang gampang merendahkan diri. Taat. Mati. Di kayu salib. Mati ya terhormat kayak. Mati masa ketubruk beca. Mati ketubruk mercy kayak lebih terhormat. Menurut orang-orang. Padahal gak enak juga itu mati. Masa harus matinya ketubruk mercy biar gengsi. Gila. Enggak lah. Tapi kalau yang namanya merendahkan diri, taat, mati sampai di kayu salib. Itu turun terus. Dan buat iblis kalah. Tapi buat Tuhan, buat Bapa di sorga, kamu menang. Karena kamu taat. Wow, bilang kiri kanannya. Jadi orang benar. Jadi orang yang taat. Ya kalau saudara berpasangan sama orang yang gak percaya Tuhan, sudah selesaikan. Kalau kata Tuhan, selesaikan. Taat. Gila loh. Itu taat, kemenangan buat Tuhan. Buat kita kalah. Nanti orang bilang apa? Ih susah seret jodoh ya. Noh gimana? Pikiran Tuhan atau pikiran manusia ini? Karena apa yang dipikirkan oleh Tuhan berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Lihat pohon korma. Kita sekarang lihat pohon korma. Bagaimana pohon korma bisa tumbuh di gurun pasir yang tandus itu? Karena cara hidupnya yang unik. Ketika biji korma ditanam,
akarnya akan terus menembus tanah hingga puluhan meter. Ditanam, dia akan terus nyari ke bawah dulu. Puluhan meter, nggak langsung naik ke atas. Beberapa kita pengen sekali bisnis langsung meledak. Enggak, deep. Kekuatan ada pada kedalaman, bukan kecepatan naik ke atas. Itu sebabnya jalan terbaik untuk Anda cepat naik ke atas adalah turun ke bawah. Kerendahan hati membawamu naik. Tapi keangkuhan, tapi kesombongan membuatmu naik cepat, tapi cepat juga hancurnya. Makanya jadi orang yang rendah hati, jadi orang yang benar. Dia mencari air, menembus tanah untuk mencari air sampai puluhan meter. Itu pohon korma. Ini pohon korma bentuknya kayak gini. Barulah pohon korma ini mulai tumbuh. Dan di mana pohon korma berada, biasanya di sana akan terdapat oase atau mata air. Buktinya apa? Ini ayatnya. Baca Nadia. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Wow, 12 mata air dan 70 pohon korma. Biasanya di mana ada pohon korma, di situ ada oase, ada air yang bisa memberikan kehidupan, memberikan berkat buat orang yang kehausan di padang gurun. Tapi caranya dia harus turun dulu ke bawah puluhan meter. Enggak cepat langsung naik, turun dulu cari akarnya yang kuat. Apakah rumah tanggamu kuat? Go deeper. Apakah bisnismu keren? Go deeper. Jangan terlalu cepat pengen meluas tapi kurang ke dalam. Pastikan hubungan-hubunganmu, gereja yang kau bangun, pelayanan yang kau bangun, karir yang kau bangun. Jangan terlalu cepat ingin meluas. Gampang meluas. Setiap kali kita ibadah, setiap orang yang hadir, jiwa baru dikasih iPhone 13. Pasti penuh, percaya. Percaya, pasti penuh. Bikin di media sosial. Untuk penuh gampang, cepat. Tapi akan mereka berakar? Belum tentu. Orang-orang yang hari ini hadir puluhan tahun bersama dengan saya. Itu adalah orang-orang yang teruji. Orang-orang yang kuat. Kenapa? Deep. Bukan cepat meluas. Meluas mah gampang. Tapi apakah punya fondasi yang kuat? So pastikan keluarga kita juga punya fondasi yang kuat. Hubungan-hubungan kita, bisnis kita, our relationship, our church, our ministry. Pastikan seperti pohon korma ini. Puluhan meter. Ingat, Yesus 30 tahun dia dibentuk, diproses. 3 tahun masa pelayanan. 30 tahun diproses untuk 3 tahun melayani. Kalau hari ini kan enggak, semua orang pengennya 3 tahun diproses, 30 tahun melayani. Yesus aja udah kasih contoh yang baik. Go deeper. Build your quality and the facility will come. Jangan kejar facility, tapi quality-nya enggak. Come on. Jadi orang benar. Bilang kiri kanan, jadi orang benar. 12 mata air dan 70 pohon korma. Maka berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Wow. Itu pohon korma ya, karena dikatakan apa? Dikatakan begini. Bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah sekarang tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita akan lihat seperti apa pohon aras. Ini pohon aras. Pohon aras ini dikenal sangat kuat, tidak mudah lapuk. Semakin tua, berarti benar ini ayat ini firman Tuhan. Semakin tua, semakin kuat kayunya. Wow. Pohon ini juga tahan terhadap perubahan cuaca. Tidak heran kalau masa itu pohon aras sering dipakai untuk tiang penyangga istana bahkan bait Allah. Wow, seperti ini loh pohonnya. One day siapa tahu ada berkat. Pergilah ke Libanon untuk lihat pohon aras. Nggak usah lah ya, jauh-jauh ke Libanon cuma lihat pohon aras mah. Bisa lihat di Google cukup ya, betul. Kalau ke Israel boleh lah ya, benar nggak? Oke, lihat ini. Ini pohon. Itu sebabnya pohon aras dijadikan sebagai lambang dari bendera orang-orang berkebangsaan Lebanon. Lihat, ini ada gambarnya. Pohon aras dijadikan sebagai lambang atau ikon dari negara Lebanon, bahkan ditaruh sebagai lambang di bendera kebangsaan mereka. Wow, nah ini ujungnya nih, yang ini. Nah ini ujungnya seperti ini. Oke, saya sudah browse ini.
Anda percaya gampang, Google aja, udah canggih sekarang. Oke. Ingat, orang benar bukan yang kelihatannya benar. Orang benar bukan yang merasa benar. Mereka akan tumbuh luar biasa, dikatakan seperti apa? Seperti pohon korma dan seperti pohon aras. Tapi ingat, ternyata di terjemahan yang lain, terjemahannya beda. Wow, masa iya pastor? Iya, lihat. Di dalam terjemahan New Living Translation dikatakan begini, but the godly will flourish like palm trees and grow strong. Bukan cuma tumbuh subur, ya, bukan cuma tumbuh subur, bahkan bukan cuma ini di sini. Dikatakan apa ini? Bertunas seperti pohon korma. Tidak, tapi dikatakan apa? Bukan bertunas, tapi dikatakan flourish, berkembang. Betul nggak? Flourish itu berkembang. Betul. Jadi ngecek flourish itu berkembang, bertumbuh, ya, berkembang. Like palm trees and grow strong. Bukan subur, tapi strong. Strong. Like the cedars of Lebanon. Bahkan dikatakan juga di ayat yang ke-14 karena kita baca 12 sampai 15. Like trees planted in the temple of the Lord. Seperti pohon yang ditanam di temple of the Lord. Di bait Allah. Mereka akan grow strong in the courtyards of our God. Keren. Keren. Katakan grow strong. Pengen gak bertumbuh kuat? Bukan cuma bertumbuh doang, tapi kuat. Bertumbuh, tapi lemah. Bertumbuh kuat. Ada firman ini, jadilah orang benar. Orang benar akan bertumbuh kuat. Grow strong. Katakan grow strong. Oke. Terjemahan yang lain berkata demikian. The righteous, orang benar, will flourish like the date palm. Di sini dikatakan dalam kurung long live. Wow. Bertahan. Long live. Punya kemampuan untuk bertahan. Itu janji firman Tuhan kalau Anda jadi orang benar. Long live. Terus kemudian upright. Upright. Coba cek apa arti upright. Kalau nggak salah benar. Ya, kan bertumbuh benar. Ya, selain berkembang kuat, bertumbuh, bertahan, dikatakan upright and useful. Wow, kata useful ini. Berguna bagi orang lain. Orang benar berguna bagi orang lain. Orang fasik tidak berguna bagi orang lain. Jadilah hidup kita yang berguna bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. They will grow like a cedar in Lebanon. Di sini dikatakan majestic and stable. Wow. Keren. Betul firman Tuhan. Ajaib. Mau jadi orang benar gak? Jangan kelihatannya benar. Jangan merasa benar. Tapi jadilah orang benar. Karena janji firman Tuhan. Orang benar apa katanya? Grow strong. Dapat apa lagi? Long live. Bertahan. Upright. Benar. Useful. Ya. Itu janji firman Tuhan. Coba lihat kiri kanannya. Wajah orang benar atau wajah orang fasik? Jadilah orang benar. Karena ada banyak berkatnya. Apalagi? Flourish. Lihat. Ini sekarang masuk ke poin kedua ya. Poin keduanya. Planted in the house of the Lord. Orang yang ditanam, orang yang tertanam di bait Allah. Wow. Maksudnya apa nih? Jadi full timer? Jadi pendeta? Oh enggak. Bukan jadi pendeta, bukan jadi full timer, bukan. Tapi di sini dikatakan planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. Apakah saat ini kita tertanam di baitnya? Beberapa di antara saudara yang hadir, baik online maupun onsite. Mungkin Anda belum tertanam di bait Allah. Anda hanya kelalang keliling di sekitar bait Allah. Tapi Anda tidak tertanam di bait Allah. Firman Tuhan bilang tertanam di bait Allah. Sekali lagi bukan jadi full timer. Bukan jadi pendeta di sebuah gereja, bukan.
tertanam. Tapi ada janji firman Tuhan, orang yang tertanam di bait Allah itu akan grow strong. Akan tumbuh kuat. Aku gak tertanam di bait Allah tumbuh kuat. Kelihatannya. Belum tentu. Tapi janji firman Tuhan harus digenapi dalam hidup kita. Pertanyaannya, berapa banyak kali ini? Saudara yang online maupun onsite. Masih ada di sekeliling, putar-putar, belum menetapkan. Tuhan berbicara pada hari ini. Tentukan, katakan, aku mau tertanam di bait Allah. Aku mau tertanam di rumah Tuhan. Aku gak mau cuma kelalang keliling. Aku gak mau jadi orang yang cuma simpatisan. Karena apa? Karena begini, ada prosesnya. Yang pertama visitor. Orang cuma jadi visitor. Ya dia kayak datang ke restoran lah. Bisa gonta-ganti restorannya mana aja. Nah banyak orang kayak begini. Datang ke gereja tuh itu. Bosen di sini ya pindah tempat lain. Di sana pembicaranya lebih keren. Carilah di sana. Dia nggak tertanam dalam sebuah family. Bahwa baik buruk, kurang, lebih. That's my family. Nah ini orang-orang seperti ini mentalitasnya menjadi preacher seeker. Jadi cari pendeta yang keren. Nah di sanalah dia berada. Nah, pindah ke gereja A, pindah ke gereja B, pindah ke gereja C. Tidak tertanam. Firman Tuhan bilang planted in the house of the Lord. Tertanam di bait Allah. Tertanam dalam sebuah spiritual family. Pertanyaannya, apakah saudara masih seperti ini? Bertobat hari ini. Berubah. Karena firman Tuhan katakan seperti itu. Bahwa orang benar tertanam di bait Allah. Dia tidak jalan-jalan. Pohon yang dirubah-rubah di kiri, nanti pindah lagi di belakang, nanti dipindah lagi ke utara, nanti pindah lagi ke selatan, pindah lagi di depan, kurang bagus, pindah lagi ke belakang, pindah lagi ke kiri, mati. Ini orang yang seperti mati. Harus tertanam, teguh. Yes, silakan cek dulu. Di sini, this is my family, this is not my family juga enggak apa-apa. This is my family, commit, tertanam. Dari visitor jadi member. Setelah jadi member, ya harus jadi leader. Tapi bukan begini, saya emang gak punya mimpi mau jadi leader di gereja ini. Ini bukan bicara status, ini bicara capacity. Karena kalau jadi visitor, itu beda capacity-nya sama member. Kalau member pasti punya contribute. Visitor gak punya contribute. Kita gak bisa paksa visitor untuk do something, gak bisa. Remember, are you the member of the family of Jenry? Yes, ini ada anak ketiga. Are you the member of the family? Yes, I'm the member of the family. Pertanyaannya berikutnya, do you love your family? Kan ada orang yang member tapi nggak love sama keluarganya. Ya cuek-cuek aja, terserah. Papi mau banting tulang, terserah. Mami mau nggak pulang, bebas. Loh, enggak. Kalau member pasti kan ada contribute something. Betul nggak? Makanya ini anak-anak kalau disuruh sama papinya, maminya. Because you love your family. Because you are the member of the family. You do something for your family, right? Harus lakukan sesuatu buat keluargamu. Tapi ada capacity yang lebih dari itu. Leader. Kalau leader, beda. Leader itu udah memikirkan orang-orang untuk bisa dibawa. Untuk bisa pergi menuju ke satu tempat. That's we call leader. One day you gonna be mom. You gonna be dad. Beda. Beda, orang yang dulunya cuma jadi anak, sekarang jadi orang tua. Beda, orang tua punya tanggung jawab. Leader punya responsibility. Betul? Itu sebabnya. Mari kita bergeser. Nah, ini bagaimana mungkin kita bisa tertanam kalau tidak mencintai? Gimana caranya? Ya mungkin lah. Kenapa saudara tidak tertanam? Karena gak mencintai, itu aja. Cuman, ya pokoknya di sini selama bagus, selama keren, selama pembicaranya mantap, ya aku ada di sini. Kalau pembicaranya not favorable, cari lagi tempat lain. Gampang, banyak. That's the mentality. Itulah mentalitas dari visitor. Tuhan mau gak cuma visitor, you become a member. Karena gini pertanyaan, are you the member of this family? No, gak apa-apa juga, gak ada yang tersinggung. Yes, ada pertanyaan berikutnya. Do you love your family? Karena kalau bicara love, ada pertanyaan berikutnya. What is your contribution? Katanya member.
Katanya love this family. Kontribusinya apa? Masa gak ada kontribusinya? Nggak mungkin. Harus ada kontribusi. Itu menunjukkan bahwa engkau mencintai seseorang. Karena engkau bisa melayani tanpa rasa cinta. Tapi engkau tidak mungkin mencintai tanpa melayani. Nggak mungkin. Alright. Bagaimana bisa mencintai kalau tidak terkoneksi secara konsisten? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke? Terakhir, poin terakhir. Poin pertama, righteous man. Poin kedua, planted in the house of the Lord. Tertanam di bait Allah. Poin ketiga, ada tujuannya. Bukan untuk dirimu sendiri. Hey guys, my family. Enggak, saya senang di ayat ini karena di sini ada misi. Ada ayat misi di sini. Declare, so they proclaim, so they declare that the Lord my protector is just and never unfair. Untuk memberitakan, mereka akan menyatakan, mereka akan memberitakan. Memberitakan itu bukan buat diri sendiri, tapi memberitakan buat orang lain. Ada roh misi di sini. Ada atmosfer misi di sini. Saudara jadi righteous man, bukan untuk dirimu sendiri. Saudara planted in the house of the Lord, bukan untuk diri saudara sendiri, enggak. Tapi buat ada orang lain bisa melihat bahwa Tuhan yang saudara sembah itu benar. Tidak ada kecurangan, tidak ada unfair di dalam diri Tuhan yang saudara sembah. Tujuannya itu supaya orang, wow, I wanna be God's children. I wanna be God's people. I wanna be the member of His kingdom. Saya mau jadi anggota kerajaan Allah karena melihat saudara. Jadi orang benar karena melihat saudara tertanam di bait Allah. Dan yang ketiga, ada punya tujuan untuk declare, untuk proclaim. Right? Ini lihat, growing strong. Right? Tadi yang pertama, growing strong, long live, useful, betul? Fruitful, healthy, and fresh. Kenapa? Karena semua hal tersebut bukan untuk dinikmati diri sendiri, tapi ada tujuan ilahi di dalamnya. Ada misi di dalamnya, supaya nama Tuhan diberitakan dan dimuliakan lewat hidup kita yang benar. Katakan amin. Ini lihat. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Katakan berbuah. Setuju berbuah? Fruitful. Betul? Tapi kalau di bahasa Indonesia ini kurang enak nih. Kurang enak. Karena pada masa tuanya mereka menjadi gemuk. Amin. Nah, gak ada yang amin. Terutama wanita-wanita gak ada. Nadia pasti gak amin. Pasti gak amin. Betul? Terjemahan Indonesia gemuk. Tapi terjemahan di dalam New Century Version dikatakan, when they are old, they will still produce fruit. They will be healthy and fresh. Wow. Sehat dan segar. Amin. Amin. Tapi kalau menjadi gemuk, amin. Gak ada yang amin. Terjemahan bahasa Indonesia harus dilengkapi nih. Bukan gemuk, tapi healthy and fresh. Bilang kiri kanannya, healthy and fresh. Fruitful. Long live. Grow strong. Wow, semua ini Tuhan janjikan buat kita loh. Kalau kita jadi orang benar dan tertanam di bait Allah. Pertanyaannya, Anda sudah jadi orang benar atau kelihatannya benar? Anda jadi orang benar atau merasa benar? Yang kedua, apakah sudah tertanam di bait Allah atau belum? Sudah berkontribusi apa belum? Itu pertanyaan buat saudara. Kalau saudara member of this family, berkontribusi. Do something because you love your family. Because you love your wife, pasti kontribusi buat wife-nya. Because you love your husband, pasti ada kontribusi buat suaminya. Right? Baru Tuhan katakan, ini semua untuk declare. Jadi kalau saudara growing strong, saudara long live, saudara useful, saudara fruitful, saudara healthy and fresh, tujuannya bukan cuma untuk diri saudara, tapi untuk orang lain. Supaya orang lain bisa menikmati buah-buahmu.
Oke. 3 hal ini. Baca sama-sama. 2, 3. Yang pertama, righteous man. Yang kedua, planted in the house of the Lord. Yang ketiga, declare the Lord is just and never unfair. Maka jangan mau berkatnya tapi nggak mau ininya. Ini harus dilakukan dulu dong. Baru kita bisa dapat ini. Growing strong, fruitful, useful, healthiness, fresh, right? Saya selesai dan saya mau menutup dengan sebuah ilustrasi. Kenapa Tuhan mengumpamakan orang benar seperti pohon? Menarik dari pohon itu. Ya, seringkali Tuhan mengilustrasikan pohon anggur menghasilkan buah kalau saudara terkoneksi. Sudahkah terkoneksi dengan Bapa rohani, dengan mentor rohani? Sudahkah terkoneksi dengan Tuhan? Sudahkah Anda terkoneksi dengan pembimbingmu? Sudahkah Anda terkoneksi dengan orang tuamu? Sudahkah Anda terkoneksi dengan seseorang yang punya spiritual life yang baik? Like trees, seperti pohon. Kalau dahan dipotong, di rumah saya ada satu pohon bagus, tapi begitu karena terlalu menyebar dipotong. Mami mertua bilang, tolong dipotong, itu terlalu, pakai dipotong, ditaruh, besok mati. Karena dia tidak terkoneksi. Nah, dia harus terkoneksi, maka dia berbuah, bertumbuh. Nah, pohon anggur juga sama. Kenapa kita diumpamakan seperti pohon? Dengar baik-baik. Saya tutup dengan pernyataan ini. Pohon yang menghasilkan buah. Ilustrasi, Bapakkulah pengusaha pohon anggur. Ya, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita diumpamakan pohon. Pohon berbuah. Ya. Ada enggak pohon yang makan buahnya sendiri? Itu hanya film kartun. Pohon makan buahnya sendiri. Nggak mungkin. Pohon itu menghasilkan buah. Buahnya untuk makhluk yang lain. Untuk hewan-hewan. Untuk manusia. Betul. Jadi kalau kita menghasilkan buah. Wajar kalau buahnya dinikmati orang lain. Wajar. Jadi mulai berpikir kalau hari ini, gila gue udah usaha mati-matian nih, gue dapet ini. Orang itu sembarangan cuma nikmatin kita dong. Lah, kita pohon, kita menghasilkan buah. Nah, buahnya dinikmati orang lain. Justru disitulah kita jadi blessing, jadi berkat. Right? So kalau hari ini, saudara menjadi pohon, terus kemudian menghasilkan buah. Serah, ada orang dengan cara menipu, ada orang yang mengambil hakmu dengan tanpa permisi. Uang saudara tiba-tiba tercecer di mana, ingat aja udah, gue mah pohon, gue ngasilin buah, buahnya ada yang menikmati orang lain, memang itulah takdir hidup kita, memang seperti itu. Tapi pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia tidak akan pernah kekurangan air, dia tidak akan pernah kekurangan anugerah, tidak akan pernah kekurangan berkat, karena kita dekat dengan sumber berkatnya. Right? So, hari ini, berapa banyak yang hari ini berkatnya sedang terhilang, dengar baik-baik. Seringkali Tuhan mengambil, bukan benar-benar untuk mengambil, tapi dia mengambil untuk menukar. Tapi seringkali mungkin beberapa di antara kita, aduh uangnya, aduh asetnya, aduh bisnisku, ada cuanku. Dengar, you are a good tree, menghasilkan fruit dan buahnya dinikmati oleh orang lain. Tuhan tidak akan pernah kekurangan, percayalah. Bilang kiri kanannya, jadi orang benar. Ditanam di rumah Tuhan. Declare the Lord, bilang. Untuk menyatakan Tuhan. Sehingga orang-orang di luar, gila hidupnya Pak Jendri. Gila hidupnya Felix. Gila hidupnya Charlie itu ya luar biasa. Tuhanmu tuh benar. Tuhan lo benar. Frida, aduh Roni Frida, luar biasa Tuhan. Benar-benarnya Tuhan yang kau sembah. Niko Nadia, wow come on. Orang bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kalian. Jadi orang benar. Widih Caca, jadi orang benar. Lihat berkat Tuhan anugerahkan buat kita. Jangan mengejar buahnya dulu. Jadilah orang benar dulu. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita.
Ngerti Helen? Ngerti ya? Jadi orang benar ya? Oke. Mike, keep on serving God. Terus melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Planted in the house of the Lord. Oke, semangat. Semuanya, Pipit, Otong, oke. Yani, keep on serving God. Till the end of this earth. Oke, mari kita berdoa. Wow, Lord, thank you so much for the word of God. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa orang benar bukan hanya bertunas, bukan hanya tumbuh subur, tapi grow strong, long live, upright, healthy, fresh, useful. Tuhan janjikan itu buat setiap kita. Tapi ada tujuannya. Supaya saudara diberkati dan orang lain diberkati. Dan bisa memuliakan Bapamu yang di sorga. Karena dia melihat perbuatan baikmu. Yang mau meresponi firman Tuhan. Taruh tanganmu di dada. Kita berdoa sama-sama. Gloria takashikaralatakara. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu hari ini. Mari bentuk hati kami. Ampuni kami kalau kami hidup belum benar. Ampuni kami kalau kami cuma punya mentalitas pengen kelihatannya benar. Dipuji orang, dibilang hebat sama orang, padahal sesungguhnya enggak. Ampuni kami kalau hari-hari ini yang hadir dalam ibadah ini merasa selalu benar. Gak belajar rendah hati untuk mendengarkan. Mungkin dari istri, dari suami, dari anak. Dari pemimpin rohani, dari jemaat, dari siapapun. Lord, this is us. Ini kami. Kami mau jadi orang benar. Beberapa di antara kita, Tuhan sedang berurusan dengan saudara. Engkau terlalu sering berada di pelataran bait Allah. Tuhan mau engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Cukup, enough is enough. Keliling, hanya menjadi preacher seeker. Now, you must decide. I want to be someone to be planted in the house of the Lord. Saya mau menjadi seseorang yang tertanam di bait Tuhan. Berkontribusi menjadi bagian dari sejarah gerejamu. Aku gak mau pindah-pindah terus. Aku gak mau keliling-keliling terus. Cukup. Aku mau tertanam. Aku mau bertumbuh. Aku mau grow strong. Healthy and fresh. Useful. Upright. Dengan planted in the house of the Lord. For what? To declare. Declaring the Lord is just and never unfair. Biar nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Oh, kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menggantikanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan kita. Be a righteous man. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menggantikanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.